Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah bergabung di studio bersama kami ada Mbak Putri Maya Romantis selaku kuasa hukum keluarga Vina. Tadi dalam perjalanan sekarang sudah sampai. Selamat pagi, Mbak Putri. Selamat pagi, Mas. Oke, sebelum Mbak Putri, saya ingin ke Kinarto tadi yang sudah tarik napas mau jawab. Kepotong. Kinarto tadi penjelasannya secara metafisika ini seperti apa sih? Orang-orang yang kerasukan. Karena kan kalau dari sudut pandang agama, kerasukan arwah itu tidak mungkin itu. Jin mungkin. Tapi kalau arwah sepertinya kok diragukan gitu. Penjelasannya gimana? Ya, itu pendapat awam. Kerasukan, kemasukan arwah. Nggak mungkin, nanti akan ditanya lagi arwahnya masuknya melalui mana, ini, dan lain sebagainya. Kalau udah masuk kemana? Jadi penjelasannya, si Linda ini pasti berteman akrab dengan si Vina. Ketika orang berteman akrab, ada rasa, ada hubungan emosional. Ketika ada hubungan emosional, ada empatiknya tinggi. Dalam bahasa tertentu dikatakan termasuk sigma empatik. Ya, dari sigma empatik itu mereka, si Linda itu mampu mencerap, empatinya tinggi, perasaannya mampu mencerap apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh Vina, terutama dalam kondisi sakratul maut. Ketika dalam kondisi sakratul maut, si Vina itu ada kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya, dia menjerit apa dalam batin, ini direkam oleh alam semesta. Nah, ketika terjadi sinergi antara Linda sama si Vina itu ada hubungan, dia mau mencerap informasi itu sehingga masuk diucapkan melalui kata-kata. Meskipun si Linda tidak berada di lokasi. Walaupun tidak ada di lokasi, energi yang sudah di alam semesta itu tidak terpengaruh ruang dan waktu. Dia mampu mencerap. Nah, dalam kondisi Linda dalam kondisi trans antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ketika dia diwawancarai itu ada kontak antara sadar dan pikiran sadar. Dia ada yang dikatakan kepekaan batin. Nah, kalau suaranya kan kata keluarga itu suaranya mirip sekali dengan Vina gitu. Lah kalau suara itu pastinya si Linda itu pernah mendengar suaranya Vina dan bahkan tubuhnya. Lah volume, nada, suara, dan lain sebagainya terekam oleh otaknya di memorinya Linda. Ketika terekam ini, dia mampu mengucapkannya tanpa kendali. Sulit untuk dikendalikan diri. Itu karena kaitannya dengan empatik. Pada saat itu ada rasa kekhawatiran, takut, kayak apa ya Vina itu teman saya. Nah pada saat itu dalam kondisi trans, kayak orang melamun itu masuk itu terucaplah seperti itu. Tapi bagaimana menjelaskan si Linda ini yang tidak berada di lokasi bisa menjelaskan secara detail kronologi kejadian di Linda seperti itu. Ini ada hubungan begini-begini dengan si korban dan pelaku. Dan itu gimana menjelaskannya? Itu kan agak sulit diterima oleh akal. Dalam hal ini, kalau ditinjau dalam saat ini, apa yang jadi pikiran kita, ucapan kita direkam. Yang rekam apa? Alam semesta yang dikatakan akashic record. Ketika akashic record itu orang mampu mencerap. Pada dasarnya orang itu boleh dikatakan punya antenanya di sini. Ada yang dikatakan soul intelligence, ada kecerdasan jiwanya. Kecerdasan jiwa itu meresapnya. Kalau di dalam bidang parapsikologi yang dikatakan ESP, extrasensory perception. Di dalam extrasensory perception itu yang dicerap di luar panca indera itu. Ketika di luar panca indera itu berserap, kita dikeluarkan dari ucapan itu. Kinarto, orang-orang juga jadinya bertanya-tanya begitu ya, apakah ini sebenar-benarnya kejadian seperti itu gitu? Nah, kalau bagaimana maksudnya dianalogikan ataupun dijelaskan secara metafisika? Ya, itu tadi saya jelaskan bahwa informasi yang ada di luar itu diserap sebagaimana kita pernah merasakan kehadiran seseorang. Ada hal kita apabila kita punya rasa bersalah dengan orang tua ataupun ada hubungan batin, hubungan kedekatan, itu seakan-akan orang tua itu muncul di hadapannya. Seakan-akan Vina itu muncul di hadapan Linda sehingga Linda itu bisa mengucapkan itu. Ada yang namanya transfer energi itu tadi. Karena adanya hubungan emosional kedekatan. Baik, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau melihat seperti ini bagaimana nih kita melihat bukti ini bisa dijadikan petunjuk gitu? Ini kalau mau dijadikan bukti, itu adalah termasuk dalam golongannya petunjuk. Petunjuk? Di dalam teori pembuktian menurut KUHP itu, salah satu alat bukti adalah petunjuk. Petunjuk itu bisa berupa informasi, bisa berupa material, bisa berupa gambar dan sebagainya, yang terpotong-potong, dan apabila dirangkaikan, itu mengandung suatu informasi jalannya suatu cerita itu. Jadi ini seperti ini keterangan bahwa ini ada ini yang bunuh ini dan sebagainya. Itu oleh polisi nanti akan dia ngomong gini. Dia akan cek kepada siapa yang ngomong itu tadi. Dalami lagi dengan periksaan saksi itu. Maka itu jadi lebih lengkap kan. Tidak hanya ini doang gitu. Rangkaiannya begitu ya? Rangkaiannya bisa rangkai. Intinya hanya untuk memberikan keyakinan pada hakim
bahwa mendengar cerita itu, oh ya emang ceritanya kayak gini gitu. Jadi nggak peduli itu tadi bunyinya cuma ngomongnya orang gini, karena ini bukan satu-satunya sebagai alat bukti itu hanya rangkaian saja petunjuk. Sepanjang itu sinkron, itu bisa dipakai oleh hakim untuk pertimbangan.